Oke guys, kembali lagi bersama saya Marcel Aditya di sini dan kali ini saya akan kembali mereview sesuatu yang unik. Mungkin sebenarnya ini barang sudah lama tapi untuk saya baru dan mungkin ketinggalan sih masuk di Merauke. Dan kali ini kita lagi tidak review gadget, kita lagi tidak review mie, tapi kita review ini teh Sariwangi 100% teh hijau. Jadi ini saya kemarin waktu belanja lagi beli keperluan istri, terus tiba-tiba saya lihat, ada teh Sariwangi baru nih, sudah saya beli aja. Dan akhirnya setelah saya coba untuk banding-bandingkan, ini dia, saya baru buat. Jadi sebenarnya begini, ini adalah insiden, karena tadi saya sudah take pertama kali, tapi ternyata audionya belum saya record di OBS. Jadi ini take kedua. Dan saya sudah buat tehnya. Jadi tehnya itu dia berwarnanya kuning ya, karena ini mungkin gelasnya sih. Cuma memang biasanya sih tehnya tuh kalau teh hijau tuh warnanya kuning, karena kalau kita lihat dari atas juga dia lebih ke warna kuning daripada warna hitam. Beda dengan teh hitam tuh, black tea, yang teh biasa tuh kan rata-rata black tea. Kalau ini teh hijau, dia warnanya kuning. Terus baunya tuh kayak bau daun biasa, daun hijau yang dikasih kering. Kalau teman-teman minum teh herbal seperti teh Tiansi pasti tahu baunya sangat familiar dan sama. Terus untuk rasanya sama juga, cuma ini mungkin agak sedikit lebih asam. Jadi teh hijau ini dia punya ciri khas rasa asam di belakang. Jadi pada saat kita seruput minum ada sensasi rasa asam di belakang. Bayangin kalau pakai gula, lebih asam lagi kan. Dan menurut saya worth it. Mungkin kalau untuk dipakai untuk comfort drink, minum untuk harian, saya tidak terlalu tertarik sih, karena memang rasanya ya begitulah, tidak terlalu yang kayak saya punya teh Sariwangi kurma madu atau bahkan teh Sariwangi yang biasa yang warna biru, itu lebih nyaman buat saya minum. Tapi kalau ini kayaknya untuk momen-momen tertentu, atau enggak kalau pas ingat sehat saja. Bicara soal kesehatan, kenapa saya minum teh tanpa gula, saya minum kopi tanpa gula? Sebenarnya tujuannya simple aja, karena saya tidak ingin culture shock. Saya tuh tipe orang yang ada impian ingin go global. Dalam arti saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin rasa traveling ke luar negerinya seperti apa. Cuma saya tahu kalau di luar negeri itu kita pasti culture shock dengan banyak hal, dan paling pertama adalah makanan. Makanya saya mulai membiasakan diri untuk berubah dari sudut pandang makanan. Dan sebenarnya kan kita tahu, kebanyakan itu orang sebenarnya tahu bahwa teh itu sebenarnya dibawa dari Cina dan dari Jepang. Itu budayanya mereka minum teh itu nggak pakai gula. Di Indonesia aja baru dibuat budaya baru minum teh pakai gula, teh manis, kopi manis. Dan saya tidak mau kena culture shock, makanya mulai dari sekarang saya sudah membiasakan diri untuk makan yang tidak terlalu manis. Karena di Jepang juga minumnya teh hijau ya teh manis, apalagi matcha ya. Karena kan kita tahu ya, matcha dengan teh hijau itu beda, walaupun sama-sama teh hijau, cuma matcha itu prosesnya tuh beda, teh hijau prosesnya beda. Dan saya ingin rasa yang itu. Saya juga ingin rasa minuman, misalnya kopi Brazil yang asli di sana, atau mungkin seperti waktu saya di Toraja, saya minum kopi Toraja yang asli di Toraja. Wah, itu kan sensasinya beda dengan kita minum kopi Toraja yang ada di Merauke atau di Jayapura.
kita minum kopi Wamena yang ada di Wamena langsung di sana dengan kita minum di kafe di sini kopi Wamena beda. Begitupun juga saya pingin rasa minum teh English tea di London, itu rasanya aslinya seperti apa. Minum kopi yang asli di Brazil seperti apa. Saya pingin tahu rasanya kayak gimana. Dan saya tidak mau kena culture shock yang saya biasa minum kopi manis, ternyata minum kopi di luar negeri tidak enak gara-gara tidak ada gula. Jangan sampai kejadian seperti gitu. Itu saya pribadi saya. Makanya kenapa saya berusaha untuk merubah pola hidup dari sekarang. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dari segi kesehatan, karena kita tahu sendiri gula itu tidak bagus buat tubuh kita kalau banyak. Dan saya tidak menyalahkan gula sebenarnya. Gula sebenarnya itu hanya sebuah objek. Gula itu tidak akan masuk ke tubuh kita dengan sendirinya, dia terbang terus masuk kita jadi diabetes, tidak. Karena kita yang mengendalikan, kita yang menakar gula di minuman kita menggunakan gula di makanan kita. Makanan dalam arti bukan makanan biasa, tapi macam snack, kue-kuean. Nah, itu kita yang takar. Bukan gula itu masuk sendiri, berarti kan dari pribadinya gula itu hanya objek, hanya benda mati yang tidak bisa bergerak sendiri, kita yang menakar. Jadi itu juga adalah alasan saya kenapa saya mulai untuk berbenah diri, menjaga kesehatan dengan mengatur penggunaan gula dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja review singkat dari saya tentang Sariwangi 100% teh hijau. Dan menurut saya rasanya ya teh hijau, karena saya sudah pernah minum teh Tianzi. Buat yang penasaran teh Tianzi itu apa, searching sendiri ya. Ada sensasi asam di belakang yang sedikit nyegrak bahasa Jawanya. Oke, saya Marcel Aditya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam dari Kota Merauke, salam Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Dadah. Kita minum teh hijau Jepang kayak begini kayak. Ocha, namanya Ocha. Ada matcha.